Mirsa, saat ini Yus berada di Denita Residence Ado. Di sini ada bukaan perumahan, jalan setengah tahun. Ini masih banyak lahan yang akan dibangun. Sementara sudah ada lebih kurang 10 unit yang sudah dibangun ya. Nah pemirsa, kita tanya-tanya dengan developernya bagaimana akadnya, berapa harganya, terjangkau tidak, untuk kelas seperti apa, subsidikah, pengembangkah. Kita tanya lebih dalam. Oke, viewer, kita cari tahu ya. Kita ketemu Pak Akbar, owner daripada developer Denita Residence. Check it out, let me in. Selamat siang Pak Akbar. Ya, selamat siang Bang. Nah viewer, ini adalah rekan kita, masih muda ya, masih di bawah 50, masih di bawah 40 maybe. Tapi semangat kerjanya tinggi dan patut kita tiru. Saat ini dia tengah mengerjakan satu proyek yang mungkin sebelum-sebelumnya udah proyek itu juga ya, di proyek perumahan. Jadi kan saat ini bisnis properti itu sangat menjanjikan di saat orang sedang membutuhkan akan pentingnya sebuah rumah ya. Kita gali lebih dalam bagaimana Denita Residence ini berkontribusi terhadap calon pelanggannya. Oke, jadi kita tanya Pak Akbar, udah berapa tahun sih main di properti ini Pak? Di properti ini alhamdulillah udah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya, kalau hitungan 5 tahun itu masih baru ya Pak ya? Kalau di properti itu kalau 5 tahun itu masih sangat junior, sangat junior ya. Masih banyak belajar. Masih banyak belajar ya. Seperti itu Mirsa, masih 5 tahun ya. Tapi 5 tahun ini sudah ada satu pencapaian nggak Pak? Atau minimal yang terakhir ini Pak? Ya alhamdulillah untuk proyek properti ini memang sangat menjanjikan. Satu sisi dari apa namanya itu, kita bisa kontribusi buat masyarakat untuk mendapatkan rumah. Kalau pribadi selama saya di properti ini ya alhamdulillah menjanjikan Ya. Walaupun kalau sekarang kan keadaannya begitu ini lah, kalau kita lihat secara kasar ya, sulit lah untuk orang menginvestasikan dana untuk menginvest rumah ya Pak. Tapi kalau Denita Residence sendiri menyikapi itu seperti apa? Ya makanya sekarang ini kan kita kan di tengah wabah ini kan bukan dalam konteks individu, itu udah global. Jadi untuk menyikapinya Denita Residence menyiasati konsep ada 4. Kita punya 4 konsep di sini. Kalau dulu yang pasti kita ketentuan bank ya. Makanya sekarang ini dari properti saya sendiri khususnya sebagai owner di sini menyikapi ada 4 tema. 1, kita bisa KPR. Sisa KPR. 2, kita bisa syariah. Dalam konteks syariah itu bisa dengan saya, bisa DP melalui saya tanpa bank lagi. Oh gitu. Ketiga, cash berjangka. Keempat yang saya tunggu cash keras. Itu yang kita tunggu. Dan lebih jelas ya itu. Lebih jelas. Oh jadi ada 4 tadi ya. Bisa KPR, syariah, cash berjangka dan cash keras. Itu yang ditunggu. Iya. Sejauh ini udah berapa unit Pak yang sold? Ya alhamdulillah untuk sejauh ini Denita Residence baru berjalan setengah tahun ya. Lebih kurang 6 bulan ya. Ya betul. Alhamdulillah kita udah sold 8 unit. Wow, berarti ini yang sudah dibangun ini udah sold semua ini. Udah sold semua alhamdulillah. Wow. Karena kita nggak sistem ready stock, kita inden. Oh inden ya. Pesan bangun. Nah, gitu lah. Ada berapa hektar tadi Pak? Lahan yang disediakan di sini kita nggak sampai 1 hektar, kita lebih kurang 5.200 setengah hektar lah. Lumayan juga ya kan, jadi
Kalau mereka yang ingin dengan ketentuan-ketentuan dan syarat yang mereka bisa ringan atau apa yang bisa masuk ke mereka ya, mereka bisa inden. Berapa lama Pak proses daripada pembangunan? Kalau pembangunan ini ya alhamdulillah, kalau seperti ini cuaca kita bisa 1 bulan udah bisa terima Satu kunci. bulan dari mereka kasih DP atau gimana? Ya, dari langsung pemberian DP, apalagi ini kalau dia cash syariah dengan saya langsung memberikan DP, langsung kita bangun. Kalau cuaca seperti ini ya insya Allah 1 bulan udah bisa terima kunci. Cepat ya, kunci ya. Iya, kita menyerahkan DP yang pasti. Penyerahan DP itu kita punya kewajiban menyelesaikan rumah. Habis itu beliau bisa untuk mengangsur cicilan yang sudah disepakati dengan saya sendiri. Oh seperti itu. Berarti itu tinggal pilih lagi ya, itu yang 4 tadi Pak ya? Betul. Jadi ke tema tadi, kita kembali ke tema tadi. MOU-nya ya. Ya, kalau dia ke bank kan pasti dia SP3K dari bank ACC, dia akad, angsuran. Begitu pun dengan saya, dia DP, kita bangun, dia nyicil. Begitu ya, simpel. Ini kebanyakan yang sudah sold out ini mereka ambil yang mana Pak? Kebanyakan yang, nah inilah. Iya. Makanya tadi saya pakai tema 4. Jadi konsumen ini kebanyakan ada yang nggak mau pusing. Saya mau syariah aja. Oh jadi melihat itu ya. Juga. Karena sekarang ini kan apalagi era COVID seperti ini. Iya. COVID seperti ini data itu benar-benar valid. Jadi data yang benar-benar nggak valid itu nggak bisa kita lanjutkan. Jadi kebanyakan konsumen terus uangnya ada, dia langsung syariah dengan saya. Tapi kebanyakan di sini rumahnya udah sold ini kebanyakan syariah. Satu yang bank itu dalam proses mau SP3, mau akad itu insya Allah. Dalam bulan-bulan ini akad ya. Iya. Jadi itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah dilancarkan. Oh kalau untuk rumahnya sendiri Pak, tipenya, kamarnya dan lain-lain bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau unit residen ini kita konsep kita hunian minimalis sederhana. Minimalis sederhana. Ya, jadi di sini saya cantumkan tidak begitu banyak warna, sederhana, simple. Ya. Jadi tipe yang saya angkat tipe 45. Tipe 45. Kan isi keseluruhan dari rumah ini 10 kali 10. 10 kali 10. Ya, 10 panjang, 10 lebar. Luas bangunan 5 kali 9. 5 kali 9. Ya, kamar 2. Bangunan. Ya, kamar 2. Spek kita kamar 2, spek kita plafon, plafon dalam arti kita pakai PVC, kita pakai sunda plafon 4 meter Pak ya? Ya, tinggi kita 4 meter, lantai kita granit 60 kali 60, ya. Kita punya WC kita duduk dan shower. Dan kita juga persiapan hadiah buat konsumen dengan syariah di harga yang sudah kita sepakati, full isi. Rumah tangga ya. Oh jadi full isi itu apa? Ada bed cover, tempat tidur, ada sofa, satu ada set, lemari, meja rias, TV. Dengan harga seperti itu, dengan harga syariah. Dengan harga syariah. Nanti ada brosurnya kita kasih. Kalau yang KPR cuman kita kasih TV 35 inch. Artinya sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Ya kita sekarang ini kan properti ini kan banyak kita, jadi kita menyikapi juga persaingan dunia properti dan kita pasti punya inovasi dalam konteks inovasi itu ya, kembali juga ke pimpinan. Oke pemirsa, jangan ragu lagi ya. Kalau Anda yang baik yang belum punya rumah atau sudah punya rumah, mungkin mau berinvestasi di sini di arah Sako ya. Di sini sudah sangat berkembang Sako ini, sudah sangat ramai. Di sana sudah ada Alfa di depan ya, arah masuk situ ya. Nah di sini nanti di depan residen, Denita residen ini akan ada Indomaret. Ya, insya Allah akan launching di bulan 10. Launching bulan 10 Indomaretnya. Artinya udah semakin kebiar ya. Udah semakin ramai. Ya, itu kan bisa kalau udah ada Indomaret itu nanti harga akan naik juga Bang itu Bang pasti. Oh ada sedikit ini ya. Iya. Makanya teman-teman buruan ya. Langsung booking, main ke sini, cek ya. lokasi Cek lokasi, tanya-tanya silakan deh gratis. Mau tanya, mau konsultasi dulu kira-kira saya punya uang segini nih Bang, misalnya nih Bang Akbar. Gimana nih caranya dibantu, di-up, ditolong gitu ya. Insyaallah. Insyaallah ya Pak ya. Win-win solution lah. Win-win solution ya. Kita buat. Kemudian rencana ke depannya apa Pak? Akbar. Kalau rencana ke depan yang pasti panca utama sukses, insya Allah sehat,
Ya, panjang umur. Insya Allah kita next akan ada project berikutnya. Yang pasti Insya Allah kalau Allah memberi restu, Denita Residen 2. Denita Residen 2. Ya, yang Insya Allah kita belum bisa kasih tempatnya. Yang pasti bila Allah itu berkehendak, apapun tidak akan terjadi lah. Ya. Makanya di sini saya minta doanya teman-teman. Iya. Doakan saya sehat, panjang umur, Insya Allah. Di Palembang khususnya di arah Sako, kalau ininya sih Sungai Pedado ya. Ada sungainya nggak? Pedado doang. Pedado. Oh, Pedado Sako ya. Kalau dari Simpang Dogan terus saja, kemudian masuk ke arah SMP 27, belok kiri arah BSD City. BSD bukan BSD City sana ya. Serpong. Kalau di sana Serpong, kalau di sini Bumi Sako Damai. Maju dikit, nah di situ ada Denita Residen. Kalau boleh sih Pak, kalau nggak keberatan harganya Pak. Kalau kami ini awam kan, deg-deg juga kalau misalnya mau invest rumah itu kan, wah harganya ini cocok nggak nih buat kita nih, sampai nggak nih? Nah seperti itu. Ya makanya di sini karena saya memang basically-nya di perumahan, jadi kita sangat mengerti kebutuhan, apalagi sekarang ini di era pandemi. Ya. Untuk kualitas, untuk kalau saya pribadi melihat mutu dari bangunan ini ya harga kita nggak sampai di atas 400 juta. Kita malah di bawah 400 juta dengan tipe yang semewah ini ya. Semewah ini. Di bawah 400 loh. Di bawah 400 juta dengan luas, kita pakai konsep parkir di dalam, one gate system. Di depan kita juga ada Indomaret. Jadi ayo teman-teman, buruan sebelum kita nanti harga akan naik, yang pasti harga naik terus, hanya hujan yang turun. Jadi kisaran harga kita hari ini. Jadi harga saya di kisaran 350 sampai dengan 370. 350 sampai 370 juta. Iya. Jelas Pak. Iya. Jelas juga itu. Nanti 350 apa? Jadi pemirsa ataupun yang menonton ini pengen lebih jelas nanti kan bisa hubungi Pak Akbar. Pak Akbar ya, nanti di sini ada kontak personnya yang bisa hubungi. Kalau PT-nya sendiri PT apa? Ya, PT ini PT Panca Utama Sukses. Panca Utama Sukses. Perumahan Denita Residen. Denita Residen. Perumahan Denita Residen, saya menawarkan rumah komersil, harga bersaing, tipe 45 dengan konsep minimalis, modern, sederhana. Wah, optimis ya Pak ya? Optimis kita dengan konsep yang berbeda. Iya. Karena kita harus punya sangat optimis di saat kondisi begini. Kalau kita pesimis, tambah akan terkucilkan. Ya betul. Personnya, kepribadiannya yang cukup menarik ini ya. Kalau saya sendiri sih, kalau melihat orang itu ya, apalagi dia masih muda, kemudian dengan pikiran-pikirannya yang bisa mendatangkan, ya bisa menciptakan tenaga kerja buat orang lain, terlebih daripada untuk memajukan perusahaannya sendiri. Nah kita gali lebih dalam ya. Bagaimana Pak Akbar menyikapi ini, apakah punya prinsip-prinsip yang dasar yang tidak dipunyai orang lain? Apa kita tanya? Ya. Yang pasti begini. Sesuai dengan ini saya mengutip sedikit ayat. Manusia yang bermanfaat itu apabila yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah di sini saya dan teman-teman staf-staf saya udah punya prinsip, PT saya tidak bisa bikin kalian kaya, tapi insya Allah bisa bikin kalian hidup. Dengan itu konteksnya, apalagi di sekarang ini di pandemi COVID ini, untuk bertahan syukur. Makanya saya tekankan, jangan lupa kita bersyukur. Pesan dari saya pribadi. Jadi dimanapun kita, kondisi apapun kita, jangan lupa bersyukur. Dengan syukur itu insya Allah akan kasih berjalan. Wis sekali ya, kita udah bincang-bincang dengan Pak Akbar, salah satu daripada owner daripada Denita Residen yang sedang berkembang saat ini di Palembang. Sampai ketemu lagi di next session dengan orang yang berbeda, dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.